Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Swagia, NIM 19087138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Dengan layanan adalah suatu bentuk kegiatan memberi kondisi kenyamanan, atau layanan khusus berarti benar-benar suatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Administrasi layanan khusus pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancarkan pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kalau untuk siswa ataupun mahasiswa, layanan khusus berarti suatu usaha yang terprogram dan terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus lagi secara yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi dengan para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dan pelaksanaannya proses belajar mengajar. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tapi layanan yang khusus memberikan dampak terhadap peserta didik. Sekarang kita lihat apa saja sebenarnya jenis-jenis layanan khusus tadi yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswa atau kepada siswa lainnya. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan, layanan laboratorium, UKS, kafe juga termasuk layanan khususnya yang disediakan oleh perguruan tinggi, memberikan dampak secara tidak langsung bagi orang atau kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Sarana ibadah, apakah memang setiap kalau di perguruan tinggi, apakah setiap fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah yang khusus disediakan dan di tingkat kebersihan dengan tingkat kenyamanan. Layanan koperasi, layanan koperasi atau layanan transportasi dan tingkat dan toilet ternyata juga masuk ke dalam kategori layanan khusus. Apakah toilet itu bersih atau apakah nyaman bagi setiap manusia? Orang-orang seni selalu bilang, para pemerhati musik selalu bilang, yang butuh ide kreatif atau penulis selalu menjadikan toilet sebagai salah satu tempat yang mengundang munculnya suatu ide kreatif. Layanan khusus, pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan, proses pembelajaran. Kita coba lihat satu-satu. Mungkin tidak akan bebas semuanya, tapi paling tidak ini seharusnya dapat pahamkan bahwa layanan khusus itu berdampak pada tujuan pendidikan nantinya. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit memberikan layanan kepada peserta didik dan maksud yang membantu menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang akan dibutuhkan serta memberi layanan kreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan dalam perkiraan kita adalah tempat menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, yang enak, bersih, nyaman, dan menyediakan sumber-sumber belajar yang isinya buku. Apalagi zaman sekarang tidak hanya buku elektronik,
electronic learning ataupun jurnal, artikel di sekolah. Pertanyaan mendasar adalah di sekolah adalah perpustakaan tidak? Ada ruangannya? Berapa luas? Bukan tersedia enggak? Buku itu berkembang, ilmu terus berkembang, buku akan bermunculan terus. Untuk saat ini, perpustakaan tidak hanya harus menyediakan buku sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah saatnya ada jurnal, artikel, dan layan-layan seperti laptop atau komputer. Kadang-kadang di perpustakaan kita tidak dilayani oleh seorang yang khusus di bidangnya. Kalau tidak khusus, kadang-kadang antara ada dan tiada. Tugasnya diambil alih oleh guru karena sekolah tidak punya anggaran. Sehingga akhirnya guru yang ditugaskan, namun guru juga punya tanggung jawab sendiri yang mengajar. Sehingga persoalan yang saya bilang tadi, barang ada tapi khususnya menjadi hilang. Layanan yang diberikan tapi bentuk fisik saja yang belum terpenuhi. Apalagi kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian dari yang sekiannya. Lagi-lagi tidak bisa disalahkan kenapa anak-anak sekarang, anak-anak milenial, anak-anak yang masuk dalam kategori mereka tidak membaca buku lagi. Mereka bermain di laptop, handphone, jangankan sekolah perguruan tinggi. Kadang-kadang belum mampu menyediakan layanan perpustakaan yang memberikan kenyamanan untuk manusia atau mahasiswa, memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, sehingga bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Nah, ini akan memenuhi fungsi pertama perpustakaan, yaitu fungsi pendidikan. Memberi kesempatan kepada peserta didik, menambah pengetahuan peserta didik yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang mereka mau, yang kemudian mereka berpindah ke perpustakaan untuk belajar. Tapi kalau dengan kondisi yang kita bilang tadi, apa memungkinkan? Apakah mereka akan nyaman di perpustakaan? Baru masuk saja panas, berdebu. Kadang-kadang petugasnya nggak ada. Apa yang dicari juga nggak ketemu. Lewat satu fungsi informasi, mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Ketiga fungsi reaksi ini yang amat sangat luar biasa jadi persoalan di perpustakaan. Tetapi mereka bisa menjajahi dunia melalui laptop dan komputer. Begitu cepat mereka bisa melihat universitas terkenal di luar negeri, perguruan tinggi hebat di luar negeri, atau jurnal ataupun artikel. Ada beberapa fungsi lain di perpustakaan, yaitu fungsi penelitian, memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan mengkaji bahan-bahan yang disediakan di perpustakaan berupa laporan hasil-hasil penelitian. Kemudian fungsi penyaluran hobi, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan dengan pengunjung bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Proses pengolahan bahan perpustakaan tersebut melalui tahap bertahap. Yang pertama yaitu klasifikasi, kedua katalogisasi, yang ketiga pemberian stempel, yang keempat pemberian nomor buku, kelima pengaturan buku di rak. Laboratorium. Yang kedua, laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang digunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum laboratorium secara sederhana.
dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Sekolah, setiap perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium. Sebagai sebuah layanan khusus atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mumpuni, karena ini adalah proses yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Kemudian layanan yang lainnya, usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kegiatan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah layanan kesehatan peserta didik, di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, sehingga jika ada peserta didik yang sakit, mereka tidak perlu pulang ke rumah dan dapat dirawat di UKS. Ada layanan minimal kalau memang kondisinya masih dalam frekuensi yang bisa diatasi, seperti sakit kepala, pusing, sakit perut, pingsan. Tapi pertanyaan yang pertama adalah, petugas apakah ada enggak? Petugasnya siapa? Apakah memang orang kesehatan yang mengerti? Dan apakah obat-obat yang menunjang ada? Apa? Tapi sudah kadaluarsa, apakah diperbarui? Kenapa ini penting? Karena ketika Anda jadi pengambil kebijakan, ketika Anda menjadi pengelola pendidikan, ini bagian sentral yang harus Anda pikirkan, sehingga peserta didik terlayani secara khusus, memberikan dampak pada pembelajaran. Yang keempat, kafe. Kafe adalah layanan makanan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan di rumah. Memberikan kesempatan mereka untuk sarapan dulu, tapi melalui strategi yang sudah diatur. Perlu kerjasama yang luar biasa di antara dengan sekolah. Harus yang ada keterikatan antara sekolah dengan pemilik kafe. Kita berbicara saat kesehatan, masalah kesehatan dari makanan. Berapa banyak anak didik akhirnya keracunan makanan. Kenapa? Akibat kurangnya kebersihan, akibat kadaluarsanya makanan. Ketika kafe itu ada di lingkungan sekolah atau universitas, harusnya bisa dikelola oleh sekolah maupun universitas. Siapa yang berhak di situ? Ya, silakan ambil dari masyarakat, tetapi mengikuti aturan main yang diletakkan oleh sekolah. Karena ini layanan yang khusus diberikan oleh sekolah, sehingga ketika anak butuh makanan, mereka di situ terjamin. Berikutnya adalah sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadahan sangat diperlukan. Layanan rumah di peribadahan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik ataupun mahasiswa, khususnya dalam pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Seharusnya kalau untuk pembuatan perguruan tinggi, minimal satu fakultas, satu musola yang dikelola dengan baik dan sangat bersih. Begitu juga dengan cleaning service, ketersediaan asrama, koperasi, transportasi yang tadinya semuanya adalah layanan
servis yang sengaja diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran, bukan menjadi gangguan tetapi memotivasi mereka untuk belajar lebih nyaman. Dan peran guru yang di situ, peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang, karena mereka yang paling tahu dan mereka juga yang nantinya akan memberi masukan, karena juga terlibat dalam kondisi pengambilan keputusan atau berikan masukan dan semua keputusan yang diambil. Kesimpulan dari administrasi pelayanan khusus ini sangat diperlukan untuk melengkapi keorganisasian dalam sekolah. Namun, dalam pelaksanaan administrasi pelayanan khusus ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Administrasi pelayanan khusus merupakan sarana prasarana administrasi pendidikan yang merupakan sistem kerjasama antara personal pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan tidak dikerjakan dengan sempurna tanpa ada administrasi pelayanan khusus. Jadi administrasi khusus ini merupakan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya, baik sumber manusia maupun non-manusia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.